Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan channel VJ Indonesia untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun pelajaran pada pertemuan kali ini atau video ini adalah tentang tag editorial dengan materi kebahasaan tag editorial. Adapun KD yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini itu adalah 3.6, menganalisis struktur dan kebahasaan tag editorial, dan 4.6, yaitu tentang merancang tag editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Jadi sebelum kita memulai ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui peta konsep tag editorial terlebih dahulu, di mana ada struktur tag editorial, yaitu tentang bagian-bagian struktur dan kerangka tag editorial, kemudian kebahasaan tag editorial, yaitu tentang unsur kebahasaan tag editorial dan merancang tag editorial. Jadi itu adalah peta konsep pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengulang materi sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya itu tentang menggali informasi dalam tag editorial. Di situ ada pengertian. Apa sih pengertian dari tag editorial? Tag editorial adalah tag yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, dan juga masalah ekonomi. Kemudian perlu kalian ketahui bahwasanya tag editorial masuk ke dalam jenis tag eksposisi. Sudah ada materinya di video-video sebelumnya, silahkan kalian buka untuk menambah wawasan kalian. Jadi seperti halnya ulasan dan tag-tag sejenis diskusi. Nah, jadi dengan demikian struktur umum dari tag editorial itu meliputi pengenalan isu, argumentasi, dan penegasan. Nah, sedangkan untuk kebahasaan tag editorial itu ada 7. Yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris, yang kedua menggunakan kata-kata populer, yang ketiga menggunakan kata-kata penunjuk, yang keempat penggunaan konjungsi kausalitas, yang kelima adverbial, frekuentatif, dan modalitas, 6 verba atau kata kerja, dan yang terakhir adalah modalitas. Itu adalah unsur kebahasaan tag editorial. Kita bahas satu persatu. Nah, mungkin ini juga sudah kalian pelajari atau sudah kalian buka pada video-video sebelumnya, pasti ada tentang penggunaan kalimat retoris. Dalam penggunaan kalimat retoris di tag editorial itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Tolong ini dicatat dan dipahami. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca menemukan masalah yang dipertanyakan sehingga terbuka untuk berbuat sesuatu, atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Jadi dalam kalimat retoris itu adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban, namun dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu bisa tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Itu adalah maksud dari penggunaan kalimat retoris pada tag editorial. Contoh, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Jadi dengan pertanyaan ini tentunya pembaca itu akan menemukan atau tergugah isu tentang kenaikan harga LPG. Kedua, penggunaan kata-kata populer. Di era globalisasi seperti ini tentunya ada kata-kata baru yang sedang populer. Di tag editorial itu menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi halayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca merasa santai meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Nah, ini ada contohnya. Contohnya ini adalah kata pandemi. Pandemi itu artinya adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas atau seluruh negara atau benua. Ini adalah pengertian dari pandemi. Kemudian globalisasi itu proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. 3. Menggunakan kata-kata penunjuk. Namanya juga kata-kata penunjuk itu adalah kata-kata yang merujuk pada
waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus bacaan pada teks editorial. Ini contohnya. Contoh yang pertama, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Di sini ada kata ganti penunjuk. Kemudian yang kedua, rasanya mustahil kalau pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN, tidak tahu serta tidak dimintai pandangan, pendapat, dan pertimbangan. Ini juga masuk ke dalam kata ganti penunjuk, di mana untuk menunjuk pada waktu, tempat, atau peristiwa atau hal lain yang menjadi fokus bacaan. 4. Penggunaan konjungsi kausalitas. Dalam teks editorial, penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Jadi dalam penulisan teks editorial banyak sekali menggunakan konjungsi kausalitas. Karena di situ banyak sekali argumen-argumen yang disampaikan oleh penulis atau redaktur untuk mengungkapkan gagasannya atau mengungkapkan argumen-argumen yang ke dalam teks editorial. Contohnya, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Ini ada kata karena. Kemudian contoh yang kedua, malah boleh jadi ada politisi yang mengkategorikannya sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan, sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan masyarakatnya. Kita kata sehingga, jadi dalam penggunaan konjungsi kausalitas itu banyak sekali kalian temukan di teks editorial. Selanjutnya tentang konjungsi, ya sudah kalian bahas pada materi-materi sebelumnya bahwasanya konjungsi itu digunakan pada teks editorial adalah konjungsi eksternal temporal, konjungsi internal penegasan, dan konjungsi kausalitas sebab akibat. Berikut adalah contoh ketiga konjungsi tersebut. Yang pertama, konjungsi eksternal. Konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa, deskripsi benda, atau kaulitas di dalam klausa kompleks atau antara dua klausa simpleks. Di klausa itu adalah penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Nah, silahkan kalian catat dan kalian pahami bahwasanya konjungsi eksternal itu adalah menghubungkan dua peristiwa atau deskripsi benda atau kaulitas di dalam klausa kompleks atau antara dua klausa simpleks. Itu. Pengertian yang kedua tentang konjungsi internal, di mana konjungsi yang menghubungkan argumen atau ide yang terdapat di antara dua klausa simpleks dan dua kelompok klausa. Itu. Nah, ini adalah contohnya. Lalu konjungsi eksternal temporal itu ada kata-kata pertama, kedua, berikutnya, kemudian, setelah itu. Nah, ini silahkan kalian catat. Kemudian ada konjungsi penegas eksternal itu ada bahkan, selain itu, kemudian internalnya itu ada lagi pula untuk konjungsi penegasan. Kemudian konjungsi kausalitas atau sebab akibat itu kalau eksternalnya itu biasanya diakui oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dengan demikian. Nah, sedangkan internalnya itu karena dan sehingga. Yang terakhir, konjungsi internal atau persyaratan pengadaian itu ada kata agar dan supaya. Silakan kalian catat, kalian pahami, dan kalian aplikasikan ke dalam teks editorial. Lanjut yang keenam, tentang verba atau kata kerja. Nah, ini sering dibahas, hampir setiap teks itu menggunakan kata kerja. Jadi untuk kata kerja itu adalah verba dalam linguistik struktural harus dianalisis berdasarkan struktur klausa. Hal ini disebabkan skema informasi diterapkan pada tataran klausa. Kita tidak bisa menerapkan verba hanya pada tataran jenis kata semata. Membagi verba menjadi 6 jenis proses. Pertama adalah material, tingkah laku, verba, mental, relasional, dan eksistensional. Dalam teks editorial terdapat 3 jenis proses verba, yaitu material, mental, dan relasional. Nah, kita
bahas itu. Yang pertama tentang verba material. Verba ini menekankan adanya proses dalam melakukan sesuatu. Proses material membutuhkan dua partisipan yang disebut pelaku dan yang kedua yang dikenai pelaku. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Singa itu menerkam anak. Daus memukul tembok. Nah, silahkan kalian pahami bahwasanya ini adalah partisipan atau pelakunya. Antara untuk contoh yang pertama adalah singa itu dan yang kedua adalah Daus. Kemudian prosesnya itu adalah menerkam dan memukul di sini. Kemudian yang terakhir partisipan atau tujuan yang dikenai dampak. Itu adalah contohnya anak dan kemudian tembok. Itu untuk verba material. Selanjutnya verba mental. Jadi verba mental itu dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama adalah persepsi, kemudian afeksi, kemudian kognisi. Nah, ini adalah contohnya melihat, mendengar, mencium, mengecap, meraba. Kemudian afeksi, suka, takut, benci. Kognisi contohnya berpikir, memahami, mengetahui. Dalam proses mental terdapat dua partisipan yang disebut yang merasakan, perasaan sadar untuk melihat, merasakan atau berpikir. Nah, itu dalam proses ya. Kemudian terhadap fenomena, hal yang dirasakan atau yang dipikirkan. Jadi contohnya seperti ini. Silakan kalian catat juga bahwasanya ini yang merasa, kemudian ini yang proses, kemudian ini yang fenomena. Contohnya, aku percaya akan kamu. Ini jadi yang merasa adalah aku, kemudian prosesnya itu adalah percaya, dan yang terakhir akan kamu itu adalah fenomena. Dan contoh yang kedua, Alfi mencintai istrinya. Dan yang ketiga, Meda melihat setan. Itu adalah suatu fenomena. Untuk fenomenanya itu ada yang di kolom ketiga ini, kemudian prosesnya ada di kolom yang kedua, dan yang merasa itu adalah di kolom yang pertama. Kan kalian pahami juga terhadap verba mental. Dan yang ketiga itu tentang verba. Itu tentang verba relasional atau proses untuk menjadi sesuatu. Jadi terdapat 3 tipe proses relasional, yaitu intensif, A adalah B, jadi membentuk hubungan persamaan di antara dua entitas. Kemudian yang kedua, keadaan A ada pada B, mengidentifikasi suatu entitas berada pada suatu tempat, waktu, atau sikap. Yang ketiga itu adalah proses kepemilikan. A memiliki B, mengidentifikasi bahwa satu identitas memiliki yang lain. Jadi setiap proses itu memiliki ada 3. Intensif, keadaan A adalah B, B ada pada B, dan yang ketiga adalah A memiliki B. Setiap proses ini menciptakan 2 model. Yang pertama itu adalah atributif, B adalah bentuk atributif untuk A. Jadi proses ini membutuhkan 2 partisipan, yaitu penanda dan pertanda atau penyandang dan sandangan. Ini perlu analisis yang lebih dalam lagi terhadap proses terjadinya verba atau kata kerja. Contohnya, politikus Senayan. Nah, ini adalah sebagai penyandang. Kemudian relasional atributif itu telah memiliki. Dan yang terakhir, gaji dan tunjangan yang memadai, ini adalah sandangannya. Jadi ini adalah proses atributif. Dan yang kedua, identifikatif. B adalah identitas bagi A. Jadi proses ini membutuhkan 2 partisipan yang disebut token dan yang teridentifikasi, dan partisipan nilai dan pengidentifikasi. Silakan kalian pahami, kalian cermati, kalian baca, dan kalian aplikasikan ke dalam teks atau dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, tugas kepala daerah ini adalah sebagai yang teridentifikasi, adalah memimpin daerahnya. Nah, ini ada 3 yang teridentifikasi, kemudian yang kedua relasional atributif itu adalah kata adalah, kemudian yang terakhir adalah nilai tentang memimpin daerahnya. Itu adalah proses relasional. Dan yang selanjutnya itu tentang modalitas. Maaf, ini ada salah tulis ya. Jadi salah satu ciri kebebasan teks editorial itu adalah adanya penggunaan kalimat pendapat atau pandangan dan pandangan seorang penulis terhadap suatu permasalahan tesis. Untuk menunjukkan hal ini,
teks editorial membutuhkan ciri kebahasaan yang lain, yaitu tentang modalitas. Modalitas itu adalah cara penulis menyatakan sikap dalam sebuah komunikasi. Beberapa bentuk modalitas diantaranya adalah memang, niscaya, pasti, sungguh, sangat, tentu, tidak, bukan, atau untuk menyatakan kepastian. Agaknya, barangkali, mungkin, rasanya, supaya, untuk menyatakan kesaksian, dan semoga, mudah-mudahan ini menyatakan keinginan, jangan menyatakan larangan, dan mustahil adalah menyatakan keheranan. Itu adalah tentang modalitas. Silahkan kalian buka di buku paket kalian untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang modalitas. Jadi itu untuk bahasan tentang video unsur kebahasaan teks editorial. Guru mohon silahkan kalian catat hal-hal yang penting dalam buku materi kalian. Walaupun PJJ, tetap kalian belajar seperti layak di kelas. Nah, ini adalah kesimpulan dari unsur atau ciri kebahasaan teks editorial topik. Itu tentang yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris, kemudian kalimat kedua menggunakan kata-kata populer, ketiga menggunakan kata ganti penunjuk, 4 adverbia frekuentatif, kemudian yang kelima verba material, 6 verba mental, verba relasional, konjungsi, dan modalitas. Ini adalah hal-hal terkait dengan unsur kebahasaan yang perlu kalian pahami, kalian cermati, dan kalian aplikasikan dalam penulisan teks editorial. Banyak sekali ya yang perlu kalian perhatikan. Jadi Pak Guru mohon untuk kalian itu jangan men-skip video. Setidaknya kalian itu bisa mendengar, kemudian kalian bisa mencatat, dan kemudian mencari sumber referensi lain jika video ini menurut kalian itu merasa sulit. Jadi kalian itu banyak sekali referensi terhadap kata-kata yang mungkin kalian itu tidak paham. Bisa kalian cari di internet atau di buku, kemudian silakan kalian cari di KBBI dan lain sebagainya. Banyak sekali informasi-informasi dari luar terkait penguatan materi-materi dalam bahasa Indonesia. Setiap pertemuan atau setiap video tentunya ada evaluasi. Ini adalah untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian dalam mengenai video pembelajaran kali ini atau pembelajaran kali ini. Untuk soal nomor 1, silakan kalian baca teksnya, ini teksnya, kemudian kalian jawab pertanyaan. Verba materi yang terdapat pada teks di atas adalah ini. Jadi silakan kalian cari verba material yang ada dalam teks ini. Kemudian soal nomor 2. Nah, berikut ini kalimat yang mengandung verba relasional itu mungkin nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi ini silahkan kalian analisis, kemudian kalian sambungkan dengan verba relasional, kalimat mana saja yang termasuk ke dalam verba relasional. Kemudian soal nomor 3 sama, jadi kalian membaca teksnya. Selanjutnya kalian itu menjawab konjungsi yang digunakan pada teks tersebut adalah termasuk ke dalam konjungsi apa, kemudian contohnya sebagai penunjang konjungsi itu kalimat apa, kata apa dalam teks bacaan ini. Nah, selanjutnya nomor 4, ini guru sajikan kalimat Brenda melihat demonstrasi mahasiswa itu dari mobil. Nah, kata yang mengandung verba mental yang digunakan pada kalimat di atas adalah, nah kalian hanya mencari kata ini. Manakah kata-kata yang menjadi kalimat ini yang mengandung verba mental itu. Dan yang terakhir soal nomor 5 sama, kalian itu disajikan sebuah teks, kemudian kalian mencari ciri kebahasaan berupa modalitas yang ada dalam teks ini. Jadi itu saja untuk evaluasinya. Nah, tidak lupa Pak Guru akan memberikan glosarium, yaitu tentang alternatif. Itu artinya pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan, tegas, asertif, editorial,
fakta, isu, identifikasi, opini, dan yang terakhir adalah solusi. Silahkan kalian pahami kata-kata ini sebagai literasi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan dalam video ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.